Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan untuk ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman-Nya. Saudaraku, saya ambil judul Tuhan adalah penolongku. Surat Ibrani seperti banyak para penafsir mengatakan dituliskan untuk bertujuan menguatkan orang-orang Kristen yang pada saat itu mengalami siksaan, deraan, deruan, bahkan dipenjara, bahkan yang lebih parah mereka harus meregang nyawa oleh karena mereka menyatakan saya seorang Kristen. Akan tetapi mulai dari pasal yang awal atau pasal yang pertama bahkan sampai pasal yang ke-13 ini, penulis kitab Ibrani selalu menguatkan hati mereka, selalu menasihatkan mereka akan sosok Allah di dalam kehidupan manusia, yaitu Allah yang sejati, Allah yang memperhatikan, Allah yang memperdulikan. Seperti yang dikatakan pada Injil Matius pasal yang ke-6, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menyimpan di dalam lumbung, tapi diperhatikan. Demikian juga pada Lukas pasal yang ke-12, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya oleh Allah. Maka melalui itu kita juga dihantarkan untuk menjadi seorang Kristen yang kuat, untuk menjadi seorang Kristen yang memedomani tentang kesetiaan Allah, tentang perhatian Allah, tentang kepedulian Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, secara objektif kita boleh mengakui bahwa hidup kita selaku manusia adalah makhluk sosial, yang mana kita makhluk sosial adalah yang tidak boleh hidup sendiri, yang tidak mampu hidup sendiri. Kita harus membutuhkan pertolongan orang lain. Semenjak manusia dilahirkan, manusia itu pun membutuhkan orang lain, membutuhkan kasih sayang dari luar dirinya, yaitu ibunya sendiri. Bahkan sampai dewasa, sampai kakek nenek, bahkan buyut sampai meninggal pun, manusia itu pun juga harus membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan sampai dia mati, dia pun harus membutuhkan orang lain untuk menguburkan jasadnya. Lantas ketika kita melihat fenomena kehidupan kita manusia dengan sesama kita manusia, bolehlah kita berpikir, siapakah dari antara kita manusia yang mampu memberikan pertolongan kepada sesamanya manusia tanpa membutuhkan pertolongan orang lain? Siapakah dari antara kita manusia yang boleh memberikan pertolongan kepada sesamanya manusia dari yang namanya belenggu dosa yang mengupahkan kematian? Siapakah manusia yang dapat memberikan keselamatan kepada sesamanya manusia di tengah-tengah kehidupan yang kekal? Niscaya tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang boleh melakukan hal tersebut, kecuali Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Kristus Yesus kita boleh menerima pertolongan, kita boleh menerima keselamatan. Maka kalaulah kita pada saat hari ini mengalami berbagai macam belenggu, berbagai macam masalah, barangkali kita boleh contohkan kita kekurangan ekonomi, kita mengalami kesesakan pangan, yakinlah Tuhan mempunyai cara yang luar biasa untuk mencukupkan kita dengan apa yang kita butuhkan. Yakinlah Tuhan akan mendampingi kita. Bukan dunia yang menyelamatkan kita,
tapi Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Maka kalau kita pun mengalami belenggu, kalau kita pun mengalami sesakan ekonomi, pangan dan lain sebagainya, jangan pandang itu menjadi hal yang utama. Jangan pandang uang menjadi hal yang utama. Akan tetapi Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang di dalam kasih-Nya haruslah menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, di mana kita akan melalui berbagai macam kehidupan, kembali ingatlah Tuhan Allah adalah Allah yang penolong. Tuhan Allah adalah Allah yang setia. Tuhan Allah adalah Allah yang memperhatikan. Maka sekali lagi jangan ragu mengatakan, jangan ragu untuk melangkah di dalam kehidupan ini dengan yakin dan percaya Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penolongmu, Tuhan adalah penolong kita semua. Maka jangan khawatir, maka jangan takut. Tak satu pun dapat dilakukan dunia ini terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tak satu pun yang dapat diperbuat dunia ini jika Tuhan Yesus yang menolong dan yang membela kita. Maka jalani hari-hari yakin Tuhan penolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga saat hari ini. Kami cenderung mengandalkan diri kami sendiri dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih akan firman ini yang mengingatkan bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih sudah menguatkan kami akan apa yang sudah dilalui jemaat di Ibrani ketika itu. Maka kami juga harus meyakini bukan hanya kepada jemaat di Ibrani ketika itu, kepada orang-orang percaya ketika itu, namun kehidupan kami juga harus Engkau sertai dengan kasih setiamu. Tuhanlah yang menolong kami. Maka terimalah doa kami ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Salum.